Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu hal apapun. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk kepada materi berpikir komputasi atau computational thinking. Computational thinking ini adalah metode menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan algoritma tertentu, ya. Atau computational thinking secara berpikir yang memberi peluang untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana. Menemukan pola dalam masalah tersebut serta menyusun langkah-langkah solusi mengatasi masalah tersebut. Nah, sehingga mungkin bisa jadi kalau ada satu masalah besar yang tidak bisa teruraikan atau tidak bisa ditemukan solusinya, dengan computational thinking besar kemungkinannya bisa ditemukan solusinya, ya. Ilmu komputasi, model formal komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi dua cabang, yaitu teori komputabilitas dan teori kompleksitas. Tapi ada kalanya kedua cabang tersebut berhubungan erat dengan model formal komputasi. Supaya dapat melakukan studi komputasi dengan ketat, para penemu di bidang komputer menggunakan abstraksi matematika dari komputer yang dinamakan model komputasi. Tentunya dapat diimplementasikan ke dalam bidang-bidang tertentu, diantaranya fisika, kimia, biologi, ekonomi, geografi, geologi, dan lain-lain. Hal ini dapat diimplementasikan di bidang biologi, ya, yakni bioinformatika yang masuk ke dalam bidang ilmu komputasi modern. Bioinformatika sebagai gabungan antara ilmu biologi dan ilmu teknik informasi. Contohnya dalam bidang bioinformatika memiliki 9 cabang, ya, yakni biofisik, semi-informatics, computational biology, genomics, mathematical biology, medical informatics, pharmacogenetics, pharmacogenomics, dan proteomics. Prinsip pemikiran komputasional. Pada dasarnya terdapat 4 prinsip yang berperan sebagai teknik kunci yang membantu berpikir secara komputasional melalui masalah yang kompleks sebagai berikut. 1. Dekomposisi atau decomposition, yaitu kemampuan memecahkan data atau masalah menjadi bagian-bagian kecil. 2. Pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu kemampuan melihat persamaan atau perbedaan pola, tren, dan keteraturan data. 3. Abstraksi, yaitu pemokusan data untuk generalisasi dan identifikasi data. 4. Penulisan algoritma atau algorithm design, yaitu pengembangan petunjuk dan masalah secara bertahap yang meliputi penggunaan flowchart dan pseudocode. Flowchart adalah jenis diagram yang mewakili sebuah algoritma, alur kerja atau proses yang menunjukkan langkah-langkah sebagai kotak berbagai jenis
dan urutannya dengan menghubungkannya dengan panah. Ya. Dalam hal ini, flowchart mampu memetakan algoritma atau permasalahan untuk menghasilkan keluaran atau selalu menggunakan konvensi gaya standar. Ya, hal mendasar yang perlu dipahami adalah flowchart selalu mengalir dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Pseudocode. Ya, pseudocode ini bukan kode karena tidak memiliki sintaks spesifik seperti yang digunakan kode. Dalam hal ini, pseudocode paling tepat ditulis menggunakan keyword dan variabel. Variabel digunakan untuk nilai, kata, atau rangkaian kode. Nilai variabel dalam pemrograman akan berubah tergantung di mana tempat keberadaan dalam kode tersebut. Pseudocode menggunakan istilah-istilah mirip kode yang berguna saat menerjemahkan ke dalam kode. Beberapa komponen yang dikenali dalam pseudocode sebagai berikut. 1. Komponen stop atau end. Secara mendasar, komputer identik dengan ilmu pasti, sehingga hanya perlu memberitahu saat pernyataan atau instruksi selesai. Hal ini dilakukan dengan menulis stop atau end. Yang kedua, ada store atau save. Istilah yang menginstruksikan komputer untuk menyimpan nilai kapanpun diperlukan. Yang ketiga, ada if, else, dan then. Komputer paham dengan kondisi jika A terjadi, maka lakukan B. Jika tidak, maka lakukan C. Nah, yang keempat, ada input dan out. Beberapa kode membutuhkan input untuk menjalankan dan membuat hasil output. Input digunakan untuk data yang akan diberikan oleh pengguna atau sumber lain ke komputer. Sementara output digunakan untuk menunjukkan hasil akhir dari serangkaian perintah. Karakteristik pemikiran komputasional. Karakteristik berpikir komputasi atau computational thinking antara lain mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara, serta sumber daya yang efisien dan efektif. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain, serta mampu mengorganisasi dan menganalisis data.